Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang berharga dan luar biasa Tuhan masih berikan kepada kita di minggu yang terakhir di tahun 2020. Saya pribadi bersyukur kepada Tuhan, kesempatan terbaik Tuhan bawa saya untuk ada di sini. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala Ibu Rohani yang sudah mempercayakan saya hari ini untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Devi Royke Kewas. Pelayanan saat ini di GPDI Maholo, Lore Timur, Kabupaten Poso, jadi di Lembah Napu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan membawa kita pada sebuah perenungan firman Tuhan untuk kita bisa sama-sama nikmati apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman Allah bagi kita semua di minggu yang terakhir di tahun 2020. Puji Tuhan. Saya ingin kita sama-sama membuka Alkitab kita. Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama, kita baca bersama dengan suara yang keras dalam nama Tuhan Yesus. 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya akan memberikan tema dalam perenungan firman Allah, pergumulan hidup. Nah, kalau kemudian kita mengurut peristiwa yang sudah terjadi di sepanjang tahun 2020 sampai hari ini, kita semua pasti akan berkata bahwa perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini ada begitu banyak pergumulan yang kita alami. Ada begitu banyak persoalan, tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu tidak dapat dielakkan bahwa memang inilah yang menjadi penyataan firman Allah seperti yang sudah kita baca bersama, bahwa memang perjalanan kehidupan kita manusia tidak luput dari pergumulan. Ini hal yang tidak dapat kita elakkan Bapak Ibu Saudara. Setiap kita yang masih bernafas, yang masih hidup, tentu kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti ini. Apakah di dalam keluarga kita, di dalam usaha pekerjaan kita, dalam semua aspek kehidupan kita, seringkali kita berhadapan dengan tantangan. Ini yang dinamakan pergumulan. Jadi firman Tuhan memang sudah memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa hidup kita manusia tidak luput dari apa yang dinamakan pergumulan. Seringkali kita menghadapi pergumulan dan membuat kita kadangkala tidak berdaya. Seringkali ada tantangan terjadi dalam usaha kita, kemudian membuat kita begitu terpuruk. Seringkali kita menghadapi persoalan dalam rumah tangga dan membuat kita merasa seperti orang yang kemudian kehilangan pengharapan. Ini yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bahkan tidak sedikit orang Bapak Ibu Saudara yang kemudian meninggalkan Tuhan. Kenapa? Begitu beratnya tantangan, begitu beratnya persoalan yang dia alami, sehingga dia kemudian meninggalkan imannya kepada Tuhan. Namun penting Bapak Ibu Saudara kita renungkan hari ini, memang kita manusia harus menghadapi pergumulan. Memang manusia tidak luput apa yang dinamakan pergumulan. Kita tidak tahu tahun depan Saudara apa yang akan terjadi di tengah-tengah situasi saat ini yang sudah kita ketahui bersama, dalam serba keterbatasan dan membawa dampak di dalam setiap usaha pekerjaan kita, dalam semua aktivitas kita tentang pandemi virus corona yang sedang terjadi. Namun Saudara, kita harus memiliki sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Memang pergumulan tidak dapat dielakkan, tapi bagi kita orang percaya, kita harus punya cara pandang yang benar, cara pandang yang sesuai dengan firman Allah. Bagaimana kita menghadapi pergumulan itu, bagaimana kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, supaya apa ke depan Allah mempersiapkan sesuatu yang lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi dalam kehidupan kita. Kita bukan menjadi orang yang kalah dengan pergumulan,
Kita bukan menjadi orang yang kemudian terpuruk dalam keadaan kita karena tantangan, tapi Tuhan sebenarnya memiliki sebuah tujuan bagi kita. Dalam pergumulan itu, Dia ingin memperlihatkan kuasa yang ajaib dalam kehidupan gereja Tuhan yang percaya kepadanya. Haleluya. Saya percaya bahwa hari ini ada pesan Tuhan yang Tuhan mau berikan bagi kita. Bagaimana cara kita untuk menghadapi pergumulan. Dan kita melihat apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab, apa kata Tuhan tentang pergumulan itu. Supaya ini menjadi pandangan kita, ini menjadi pegangan kita, ini menjadi pengharapan kita di dalam mengiring Tuhan. Yang pertama saudara, terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Dikatakan dalam ayat ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Yang pertama, Alkitab memberikan kepada kita informasi yang luar biasa. Pergumulan atau pencobaan itu yang kita alami, itu adalah pencobaan yang biasa. Haleluya. Artinya itu sesuatu yang sepele. Kalau kita punya pandangan seperti pandangan Alkitab bahwa pergumulan yang kita alami itu pergumulan yang biasa, saudara, kita tidak akan menjadi orang yang akan kemudian terjerat atau kalah dengan tekanan itu. Kita tidak menganggap bahwa pergumulan itu sesuatu yang luar biasa, karena Alkitab berkata itu cuma biasa. Itu sesuatu yang sepele sebenarnya. Karena firman Tuhan memberikan jaminan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau Allah izinkan peristiwa yang sukar, kesulitan, pencobaan terjadi dalam hidup kita, kita harus memiliki cara pandang yang benar. Firman Tuhan berkata, pencobaan itulah pencobaan yang biasa. Amin. Kadangkala ada banyak orang yang terlalu lebay dengan masalah. Masalah kecil dia kasih besar-besar. Orang Manado bilang tas sontong kecil tapelah besar. Kadangkala ada banyak orang yang cuma persoalan sepele, tapi dia menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Akhirnya apa? Dia tertekan dalam persoalan itu, dia tertekan dalam pergumulan itu, dan akhirnya dia menjadi orang yang kecewa dengan keadaan. Tinggalkan Tuhan, tinggalkan persekutuan ibadah. Tapi hari ini firman Tuhan berkata bahwa pergumulan yang kita alami adalah pergumulan yang biasa. Tuhan tahu batas kekuatan kita, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Dikatakan tidak akan melebihi kekuatan kita. Dia akan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menghadapi, menanggung pergumulan itu. Ayat lain berkata dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Alkitab sudah berikan, jangan heran akan pergumulan, akan masalah, akan pencobaan yang kita alami. Dikatakan jangan kita menganggap seolah-olah sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu yang hebat. Sebab itu dalam pandangan saya, saudara, saya sangat miris kalau ada orang yang bersaksi, saya menghadapi pergumulan yang luar biasa. Padahal firman Tuhan bilang itu hal yang biasa saja. Dia izinkan kita alami. Ada proses yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus punya cara pandang bahwa pergumulan itu pergumulan yang biasa. Jangan heran seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Tidak, karena ini sesuatu yang memang firman Tuhan sudah gariskan. Setiap kita manusia pasti akan bergumul, tapi di balik pergumulan itu ada sesuatu yang luar biasa. Amin.
Ini akan kita lihat poin yang kedua. Apa kata Alkitab tentang pergumulan? Di dalam Yohanes 11 ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Haleluya. Poin yang kedua, apa kata Alkitab tentang pergumulan? Seperti yang terjadi dalam peristiwa Lazarus yang telah mati, bahwa pergumulan itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Bagi saya dan saudara, Tuhan akan memperlihatkan cara kerja Tuhan yang dahsyat. Ketika kita menghadapi tantangan masalah, mungkin kita difitnah tentang hal yang tidak kita lakukan. Kita harus yakin bahwa inilah cara Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan yang hebat. Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi bagi kita. Apakah itu tekanan, apakah itu fitnahan, apakah itu sesuatu yang sangat menyakiti hidup kita. Intinya apa? Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Seperti apa yang dinyatakan tentang Lazarus, yang dia sudah dengar informasinya, Lazarus sakit. Tapi Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa pada kematian, tapi justru oleh penyakit itu kemuliaan Allah dinyatakan. Haleluya, haleluya. Kalau kita menghadapi masalah hari ini, kalau kita sedang bergumul hari ini, percayalah Tuhan akan memperlihatkan kuasa kemuliaan dalam hidup kita. Yakinlah. Dia berkata dalam ayat 40 Yohanes pasal yang ke-11, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Dan benar terjadi. Lazarus yang sudah 4 hari meninggal dan sudah berbau busuk, oleh kemuliaan Allah dinyatakan dia bangkit dari kematian. Haleluya. Tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan kita yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Saya percaya apa yang terjadi di tengah-tengah daerah kita, di tengah-tengah di seluruh dunia ini, semua adalah kehendak Tuhan. Tuhan punya maksud yang luar biasa. Untuk apa? Menyatakan kemuliaan Allah yang hebat. Jadi pergumulan itu untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, sehingga semakin percaya kepada Allah kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa kata Alkitab tentang pergumulan? Ayub pasal yang ke-23 ayat 10 dikatakan dalam ayat ini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Yang ketiga, bahwa pergumulan menjadikan kita pribadi yang lebih baik, pribadi yang bernilai atau berharga, menaikkan nilai kita. Pergumulan yang kita alami itu menaikkan harga. Karena firman Tuhan berkata, seperti Ayub, dia berkata, ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Jadi pergumulan yang kita alami akan membawa kita semakin menjadi gereja yang kuat, yang teruji hari-hari ini. Mungkin menguji kesabaran kita, mungkin menguji bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita masih tetap setia melayani Tuhan sekalipun kita menghadapi persoalan yang begitu berat? Apakah kita tetap taat kepada Tuhan sekalipun mungkin ada orang yang kemudian menyakiti hati kita? Ini untuk menguji kadar iman kita, kualitas hidup kita. Sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Ujian itu dalam ayat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan, suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Jadi ini proses-proses yang harus kita alami untuk menaikkan kualitas hidup kita, kualitas iman kita. Bukan suatu kebetulan kalau mungkin kita berhadapan dengan orang-orang yang berusaha untuk merusak, menghancurkan usaha pekerjaan kita. Yakinlah bahwa kalau kita punya cara pandang yang benar, kita akan melihat bagaimana hidup kita akan diangkat oleh Tuhan.
Haleluya. Hidup kita akan dibawa pada kesempurnaan. Karena apa? Lewat ujian itu kita akan timbul seperti emas. Haleluya. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, yang berikut apa kata Alkitab tentang pergumulan? Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 dikatakan dalam ayat ini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Dalam kebenaran ini kita bisa melihat ternyata pergumulan adalah cara Tuhan untuk mengikis keakuan atau keegoisan kita sebagai manusia. Paulus sadar akan hal itu. Dia seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa dengan penyataan-penyataan yang hebat, hikmat yang luar biasa. Dia bisa mengajar, memberitakan Injil. Tetapi kemudian dia sadar ada sesuatu pergumulan dalam dirinya, bergumul dengan kelemahan tubuh yang seringkali mengocok dia. Dia sadar kalau Tuhan izinkan hal ini supaya apa? Supaya jangan dia meninggikan diri. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan mengizinkan pergumulan untuk membawa kita sadar siapa kita, bahwa sesungguhnya kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Jangan sampai keakuan kita, keegoisan kita kemudian membuat kita menjadi orang yang merasa diri hebat, bisa merasa diri mampu, padahal kita terbatas adanya. Sebab itu terkadang Allah mengizinkan pergumulan untuk mengikis segala keegoisan kita manusia, membuat kita tidak berdaya, membuat kita berada pada titik nol, dan membuat kita harus mengangkat tangan. Tuhan, inilah aku, hanya Engkaulah yang sanggup, hanya Tuhanlah yang dapat melakukan segala perkara. Kadang-kadang Tuhan bawa kita dalam titik ketidakberdayaan supaya kita mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita hanya dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang hebat. Sebab itu pergumulan mengikis segala keegoisan kita. Sadarlah Bapak Ibu Saudara, terkadang hal ini terjadi untuk kita mengakui betapa kekuatan kita itu hanya berasal dari Tuhan. Yang terakhir, apa kata Alkitab tentang pergumulan? Dalam Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan dalam ayat ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Dalam poin ini kita bisa melihat bahwa pergumulan seharusnya membawa kita datang dan lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Terkadang ada banyak orang yang sudah merasa dia bisa berhasil, sukses, jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, lupa ibadah, lupa berdoa, lupa melayani. Tapi firman Tuhan berkata bahwa ketika ada beban berat, ketika ada tekanan, ketika ada pergumulan, seharusnya akan membawa dan menarik kita untuk mendekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, menyadari keberadaan kita bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup melepaskan kita dari segala beban yang berat. Jadi pergumulan itu adalah untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Karena apa? Di dalam Tuhan kita pasti mendapat kelegaan. Di dalam Tuhan kita mendapat pertolongan. Di dalam Kristus Yesus ada banyak perkara yang dasar yang mau dikerjakan dalam kehidupan kita. Hidup memang harus bergumul, tapi mari kita punya cara pandang yang benar tentang pergumulan itu, supaya kita bisa melewati semua badai hidup. Seperti pujian tadi, bukan terbang bagai Raja Wali, sekalipun bumi bergoncang, amin, sekalipun kedahsyatan terjadi, sebuah pergumulan terjadi, tapi kita akan mengatasi semua badai. Kenapa? Karena kita beriman ada cara pandang yang benar tentang pergumulan yang kita hadapi, yaitu pergumulan itu pergumulan yang biasa. Pergumulan itu adalah merupakan di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita.
Pergumulan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Dan pergumulan itu membuat kita kemudian mengikis segala keegoisan kita manusia, supaya kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Dan pergumulan itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah pada saat ini. Biarlah kita di hari-hari ini memiliki keyakinan yang sungguh akan kebenaran firman Allah, sehingga kemenangan, keajaiban Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.